dalam podcast Kabun, kabar Dinas Perkebunan. Wah, malam ini seru sekali nih. Karena ramai, tensinya cukup seru juga nih. Ada orang-orang penting nih di sebelah saya. Ya, kali ini podcast kali ini ada orang-orang penting yang kita bilang cukup muda, ada yang aktif di media sosial ya. Teman-teman kalau pernah notice nih, ketika mulai muncul di beranda itu ada nama akun Kalteng Cerdas. Oke, perkenalkan ada Mas siapa namanya? Perkenalkan, saya Ronald dari Kalteng Cerdas. Dan saya Fedi dari Kalteng Cerdas juga. Wah, ini adalah orang-orang yang aktif di belakang sosial media tersebut dan teman-teman pasti notice lah. Sebenarnya nanti kita mau tanya lagi nih, kenapa sih Kalteng Cerdas itu harus cerdas gitu? Kenapa Kaltengnya harus cerdas? Tapi akhirnya memperkenalkan lagi yang di sebelah saya ada Mas Ramdan. Ini dari Astra Agro Lestari. Apa kabar Mas Ramdan? Alhamdulillah sehat Bang Miko. Iya, ini full di stand ya seharian ini? Iya, jaga di stand dari pagi. Lumayan. Gak ada capek ini ya memang ya teman-teman semua. Oke, Mas Ramdan, aku mau lempar dulu ke Fedi sama Ronald. Ya, aku minta presiden dulu di Twitter. Kenapa sih Kalimantan harus cerdas? Kenapa punya akun cerdas sudah memfasilitasi apa gitu? Tujuannya apa gimana? Oh iya baik. Jadi di sini Kalteng Cerdas memiliki tujuan, visi dan misi, yaitu Kalteng Cerdas ini sebagai media yang dimana dia tidak hanya berfokus memberikan informasi-informasi aktual di hari ini, tetapi juga sebagai media yang memberi atau memberdayakan masyarakat melalui inovasi serta mendorong masyarakat untuk terus bergerak di bidang literasi misalnya seperti itu. Jadi dia bergerak di bagian seperti bagaimana caranya ini agar kita menggunakan media sosial itu menjadi salah satu pendorong kreativitas sekarang. Nah ini cocok juga nih, kita sekarang berada di Dinas Perkebunan yang konteksnya juga perlu kita cerdas tentang bagaimana perkebunan di Kalimantan Tengah, bagaimana perkebunan ini bisa mensejahterakan gitu. Selama ini di Kalteng Cerdas sendiri menempatkan isu-isu lingkungan, bahkan isu-isu perkebunan seperti ini seperti apa konteksnya? Kalteng Cerdas sendiri memposisikan diri itu jika apabila untuk hal-hal seperti berbicara tentang hal-halnya perkebunan tentunya sangat mendukung dan tentunya sangat aktif, karena salah satu tujuan kami yaitu juga menginfluence masyarakat agar bagaimana caranya kita untuk bisa hidup dengan cara meminimalisirkan atau menyeimbangkan dengan apa yang ada di. Nah, ngomongin tentang wawasan pengetahuan nih. Nah, itu mau lempar lagi ke Mas Ramdan. Yang notabene-nya nih, background-nya adalah peneliti, bahkan bagian riset yang mengawal mutu kualitas dari kelapa sawit. Konteksnya secara garis besar tentang kelapa sawit, tapi banyak juga sektor komoditi lain yang ternyata juga masih diupayakan juga dikawal juga oleh. Kenalan dulu ya, jadi Astra Agro Lestari memiliki pusat penelitian, pengembangan dan inovasi di area Kalimantan Tengah ya, yang bertepat di Kabupaten Kota Waringin Barat ya. Kita memiliki gedung riset center yang kita sebut dengan Kumai Research Center. Nah, di bawah kebun atau PT Manajemen Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, anak perusahaan Astra Agro Lestari. Di situ tentunya berkumpul orang-orang cerdas ya, pastinya sebagai peneliti-peneliti. Nah, dalam konteks ini kita riset R&D ya, terutama dalam divisi R&D Astra Agro Lestari. Di bawahnya ada yang namanya bagian RSL ya, Research Service Laboratory. Nah, di sini tentunya kita memberikan salah satu layanan kepada publik, yaitu jasa analisis ya. Di samping itu banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan di Kumai Research Center itu untuk perkebunan internal kami ya, terutama untuk inovasi dan pengembangan kebun sawit Astra Agro Lestari, dan juga mungkin akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia tentunya ya. Kemudian juga kita di Research Center atau Kumai Research Center pun juga memproduksi ya benih
unggulan ya, kelapa sawit yang bisa kita jual kepada masyarakat khususnya di Kalteng ataupun di masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kami menjual varietas DXP Simalungun ya, yang sangat unggul dan berkualitas. Konteks penelitiannya itu cukup spesifik. Jadi tidak hanya mengawal kualitas itu terjamin, tapi juga kualitas unggulan. Gitu. Bukan cuma sekedar terjamin, tapi juga unggulan. Nah, ini kan adalah salah satu literasi yang penting diketahui oleh masyarakat. Tapi tidak secara besar-besaran nih, masyarakat sebenarnya konteksnya udah tahu semua. Gitu. Jadi apakah selama ini campaign betapa pentingnya mutu bibit yang ditanam oleh masyarakat itu sudah maksimal kan Mas? Karena dengan kehadiran teknologi saat ini ya, sosial media pun mengkampen dengan cara yang juga cukup unik. Tidak harus dengan cara offline gitu kan. Karena marketnya di Kalimantan Tengah itu cukup luas. Tapi semua orang sebagian besar udah punya kebun sawit nih. Gitu. Jadi keterlibatan kampannya itu seperti apa? Memanfaatkan sosial media dari Agrolestari. Baik, dari Astra Agrolestari sendiri kita mengkampanyekan ya. Jadi bahwa sawit, kecambah sawit yang kita jual tentunya berkualitas dengan proses produksi ya. Produksi mengandalkan quality control yang terbaik, kualitas yang terbaik, dan kami pun juga dalam proses standar mutu ISO 9001 untuk bibit atau kecambah sawit ini. Ya, di samping itu juga ada jasa layanan analisis laboratorium. Kami pun juga sudah tersertifikasi ISO 17025 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi jangan khawatir masyarakat bila mana membutuhkan kecambah sawit ataupun jasa layanan laboratorium, di perusahaan kami sangat menjamin mutu dan kualitasnya. Aku mau nanya nih sama teman-teman dari yang handle media sosial Kalteng Cerdas ini. Nah, kalau bisa kita bilang sosial media kan menjadi salah satu media campaign yang harus punya dampak positif. Nah, kalau kita lihat di lingkup skup perkebunan, di mana Kalteng Cerdas nih menilai campaign apa nih yang paling ideal yang bisa dilakukan saat ini. Apalagi nih di layarnya ini anak-anak muda loh. Wah, pasti harus ada upaya yang menyegarkan. Gimana pendapat dari Peggy sama? Oke. Seperti yang kita tahu kan, anak muda zaman sekarang tuh kurang tertarik terhadap namanya pertanian atau perkebunan. Jadi kita yang berada di bidang perkebunan atau pertanian itu harus memanfaatkan sosial media untuk mengkampanyekan tentang perkebunan itu sendiri. Jadi dinas atau PT-PT yang berminat untuk mengajak anak-anak muda dengan melakukan konten-konten yang menginfluence terhadap anak muda itu melalui ajakan terhadap influencer untuk mengajak mereka ikut terlibat dalam pertanian, yang dimana yang kita tahu sendiri apabila anak muda tidak terlibat dalam perkebunan, siapa yang akan meneruskan perkebunan itu sendiri? Jadi harapannya itu kita memanfaatkan sosial media untuk membuat video-video yang menarik anak muda untuk ikut dalam perkebunan itu sendiri. Contohnya seperti video vlog penanaman pohon, penanaman tanaman sawit contohnya. Jadi kita bisa bekerja sama dari pihak Kalteng Cerdas, bisa bekerja sama dengan PT atau dinas untuk mengajak anak muda itu ikut terlibat dengan video-video yang menarik tentunya. Jadi harapannya tuh dari dinas atau PT untuk melibatkan media-media seperti Kalteng Cerdas tentunya. Sulit nggak sih untuk mensosialisasikan? Karena gini, sosial media itu kan kalau dibilang strukturnya adalah struktur tren ya. Ketika kita tidak ada tren, maka tidak bisa ternotis sama penonton viewers. Nah, dengan isu perkebunan dan isu lingkungan yang dibangun untuk kesejahteraan masyarakat ini,
dapat tempat nggak? Gitu. Perkebunan ini dapat tempat nggak untuk dinilai prospeknya baik gitu untuk mendapat atensi lebih. Jangan-jangan like-nya nggak begitu banyak, komennya nggak begitu banyak. Itu gimana? Sejauh pandang saat ini di Kalimantan Tengah ketika mengelola sosial media Kalimantan? Ya seperti yang pernah saya alami sebagai orang yang menggunakan sosial media. Biasanya cara memanfaatkan sosial media agar anak muda itu lebih tertarik. Anak muda itu gampang terinfluence sama orang yang mereka sukai. Jadi mereka apa yang influencer yang mereka sukai, biasanya mereka ikut apa yang mereka lakukan. Jadi biasanya itu mereka terdoktrin. Jadi biasanya itu anak muda lebih tertarik sama konten-konten yang simple, mudah. Karena anak-anak muda zaman sekarang tuh mereka berpikir kayak perkebunan tuh ribet, sulit, kayak nguras tenaga. Jadi kita harus memanfaatkan sosial media untuk mengenalkan kalau perkebunan itu nggak sesulit itu. Jadi harus mengenalkan perkebunan yang lebih mudah dengan video-video pendek mungkin. Coba ceritakan kisi-kisinya nih, apa yang harus dilakukan petani-petani muda agar sukses berkebun. Gak cuma campaign doang yang kita gerakin, tapi jadi pelakunya. Sebenarnya dari sisi penelitian dan riset dan teknologi tersebut, hal apa yang menjadi faktor kesuksesan menjadi petani sawit ya, petani perkebunan? Oke, jadi apa yang tadi Mas Ronald katakan ya, jadi anak-anak muda itu juga jangan malu ya untuk upload di media sosial tentang kegiatan yang ada di kebun. Jadi silahkan juga bisa berkunjung misalkan anak-anak sekolah ataupun dari kuliah study tour ke riset PT Astra Agrolestari gitu ya, bisa berkunjung, bisa melihat bagaimana proses penelitian. Jadi tidak hanya di lapangan saja gitu ya, kegiatan yang berat-berat kayak gitu. Namun kita pun juga di sini kan ada penelitian yang disukai oleh anak-anak siswa SMP, SMA gitu kan, untuk melihat laboratorium penelitian dan sebagainya. Itu akan lebih menarik. Jadi kegiatan di perkebunan kelapa sawit ini tidak hanya masalah di lahan saja gitu kan, yang berat, tapi banyak inovasi yang bisa dilakukan di situ. Di perkebunan Astra Agrolestari sendiri ya, di Kumai Research Center ini kita memiliki laboratorium yang sudah terakreditasi ya. Nah, ini pun juga salah satu jaminan mutu ya. Kami pun juga mengajak anak-anak muda ataupun masyarakat ya, salah satu untuk meliterasi, mengedukasi mereka juga ya, bahwa ini ada layanan laboratorium yang terbuka untuk publik oleh PT Astra Agrolestari ya, di bawah PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi. Jadi kita mengharapkan masyarakat ini bisa paham gitu terkait proses pemupukan yang baik gitu ya. Jadi salah satu mengenalkan kepada masyarakat tidak hanya memberikan pupuk yang sembarang yang menduga-duga gitu. Padahal sebetulnya kalau kita menginginkan tanaman itu sehat, itu baik, justru harus diberikan proses dosis pemupukannya yang tepat gitu. Selain itu juga ya Bang Miko, jadi kadang masyarakat ya di perkebunan, petani-petani itu mereka tidak tahu kualitas pupuk yang dia sebarkan di lahan. Jadi kadang mereka mendapatkan mungkin pupuk palsu gitu, sehingga tanamannya itu menghasilkan kurang baik gitu. Mereka udah beli mahal-mahal gitu kan, pupuk banyak ya. Salah satu biaya operasional kebun sawit kan salah satu paling besar itu adalah di pembelian pupuk. Nah, petani-petani sayang kalau misalkan mereka dibohongin tuh oleh supplier pupuk gitu ya, yang penjual pupuk.
Jadi di sini kita hadir juga ya kepada masyarakat. Silakan uji pupuknya di laboratorium terlebih dahulu. Khawatir pupuk yang diberikan di lahan itu adalah pupuk yang palsu sehingga sia-sia tidak mendapatkan apa-apa ya. Kami memberikan jaminan hasil mutu dari hasil analisa pupuk dan yang lainnya. Jadi tidak hanya pupuk kita analisa, tanaman dan tanah untuk kesuburan tanah pun juga bisa kita analisa. Nah, aku mau balik ke Ronald sama Pedi nih. Tadi kita tahu bahwa ukuran campaign yang diupayakan itu sudah cukup terbuka ya, supaya agar bisa diikuti oleh masyarakat yang mau berkolaborasi dengan informasi-informasi yang bisa dibantu sebarkan lewat sosial media. Nah, dari Kalteng Cerdas sendiri nih menempatkan fenomena ini saat ini, sosial media adalah salah satu garda yang cukup punya peran untuk bisa menyampaikan informasi tersebut. Dari Kalteng Cerdas sendiri gimana? Baik, kalau dari Kalteng Cerdas itu sesuatu itu bisa tersampaikan dengan baik, dengan cepat juga itu apabila dilakukan secara masif. Nah, di mana juga masif ya? Masif, betul sekali. Kenapa harus masif? Karena masyarakat kita itu sangat template sekali, di mana ketika sesuatu yang sering di highlight atau apapun itu biasanya paling cepat naik beritanya. Iya. Apapun itu beritanya tentang apapun pasti apabila dilakukan secara masif itu tentu akan sangat cepat naik. Begitu. Dan tentunya kalau misalnya untuk Kalteng Cerdas dalam hal campaign seperti ini sangat terbuka sekali apabila ada masyarakat juga yang ataupun instansi-instansi untuk melakukan kolaborasi tentunya sangat-sangat terbuka dari Kalteng Cerdas sendiri untuk hal-hal seperti itu. Ada nggak tips and tricks bagaimana nih teman-teman nih bisa bikin konten yang bagus supaya di-notice? Nah, biasanya kalau udah admin dan moderator sosial media dari Kalteng Cerdas itu sudah punya kriteria tertentu nih, saran-saran yang bisa disampaikan kepada kreator-kreator ataupun pelaku-pelaku promosi yang pengen meng-campaign tentang perkebunan dan potensi-potensinya. Oke, kalau untuk itu tips and triknya yaitu bagaimana kita memanfaatkan media dengan baik tentunya. Nah, di mana salah satu cara yang paling efisien menurut kami adalah bagaimana pada kehidupan sehari-hari tentunya itu dilakukan pengambilan video serta foto-foto dan kemudian diambil dengan sedemikian rupa agar menghasilkan gambar atau video yang menarik, videografi yang bagus, videografi dan foto-foto tentunya sinematis kayak gitu ya. Ya, karena bisa juga sambil belajar juga dan segala macam seperti itu. Ketika kita mau memberikan informasi itu kan pasti ada namanya unsur 5W1H seperti itu. Nah, seperti itu juga di dalam videonya. Jadi unsur 5W1H itu ada di dalamnya dan terstruktur. Sehingga orang yang mendapatkan informasi itu tidak hanya mengambil bagian permukaannya saja. Jadi semuanya lengkap, datanya dan faktanya juga ada di situ. Baik. Wah, penting banget nih teman-teman semua nih yang pengen berkolaborasi bikin konten tentang perkebunan dengan visi-misi yang luar biasa itu untuk bisa mengolah nih informasi tersebut dalam kemasan yang menarik sehingga menjadi tontonan yang menyenangkan, sehingga belajar ini tidak jadi membosankan ya. Perkebunan bukan sesuatu yang gua nggak begitu paham akhirnya nggak mau belajar. Ya. Tapi kalau udah kontennya bagus harusnya bisa dinotis ya, seperti kayak gitu ya. Ya. Oh, Jadi Mas, balik ke Mas Ramdan nih. Oh, iya. Mas Ramdan nih sebagai produsen informasi nih, karena kita ketika mengkampen kualitas perkebunan yang bagus, yang maksimal, tentunya informasi yang harus didapatkan masyarakat itu harus lengkap gitu. Nah, struktur informasi apa nih yang harusnya bisa dipelajari secara bertahap? Apakah bisa mulai dari sosial media dulu, ataukah harus konseling dulu, atau bagaimana yang ideal menurut Mas Ramdan? Jadi gini ya, terkait jasa analisis laboratorium ya dan Kalteng Cerdas. Karena ini temanya juga ada Kalteng Cerdas, kita mengajak juga kepada masyarakat khususnya Kalimantan Tengah, mari berpikir lebih cerdas ya, memilih produsen kecambah sawit yang baik ya, yang berkualitas ya.
Kemudian juga mari cerdas untuk memilih juga jasa pelayanan laboratorium yang terbaik. Kami PT GSIP ya, anak perusahaan dari Astra Lestari memberikan layanan jasa analisis laboratorium yang terbaik. Kenapa harus pilih kami? Karena kami sudah terakreditasi ISO 17025-2017. Kemudian juga untuk kecambah sawit kita pun juga yang dijual kepada masyarakat itu dalam proses sertifikasi ya ISO 9001. Jadi jangan sampai masyarakat ini nanti tertipu atau mendapatkan kecambah-kecambah palsu ya. Jadi harus melihat produsen yang memiliki kualitas sertifikat yang terbaik ya, seperti itulah intinya ya. Jadi salah satu ciri-ciri mengenali mana produsen yang bagus adalah mengenali kriteria daripada tempat dia mendapatkan bibitnya itu, apakah tersertifikasi apa enggak? Ya betul sekali Bang Miko, ya harus tersertifikasi ya. Jadi selain sertifikasi pun juga kayak jasa analisis laboratorium di kami pun juga ya personil ya yang menganalisis, personil yang bekerja di sana pun juga terseleksi ya, orang-orang pilihan yang sudah tersertifikasi bekerja khususnya di riset di laboratorium. Selain itu pun juga peralatan ya yang kami punya ada peralatan teknologi yang termutakhir ya, termasa kini yang ada di laboratorium yang menunjang penelitian di riset Astra Lestari, juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan yang paling penting adalah menjamin mutu dan kualitas data yang dihasilkan sangat baik, juga kualitas kecambah sawit yang terbaik. Baik, saya coba simpulkan ya obrolan kita malam ini, karena memang konteksnya adalah ketika kita mendapatkan informasi tersebut untuk bisa mencernanya, memahaminya, kita perlu cerdas. Bagaimana kita mendapatkan informasi, apakah informasi itu dari sumber informasi yang kredibel atau enggak. Salah satunya adalah melihat apakah perusahaan ataupun penggerak riset tersebut sudah memiliki sertifikasi, dan apakah sosial media yang bergerak mengkampen itu sudah cukup punya atensi yang cukup besar di masyarakat, sehingga yang kita pahami adalah sinergi dari semua pihak, sinergi pemberi informasi, sinergi orang yang memberikan layanan, bagaimana memberikan kualitas bibit serta mengawal perkebunan yang berkualitas di Kalimantan Tengah bisa mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Ramdan, Mas Medi, Mas Ronald telah hadir di podcast Kabun Kabar Dinas Perkebunan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.